Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yo guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal ngebahas pertandingan ya final UCL ya, Champions League antara Man City dan Inter Milan ya, wakil Inggris dan wakil Italia. Dan pertandingan ini tuh cukup seru menurutku ya, meskipun yang diunggulkan yang jelas itu ya Man City, karena di pertengahan musim ya anak asuh dari Pep Guardiola ini menggila gitu ya, dengan menyalip Arsenal di 4-5 pertandingan terakhir, menyalip Arsenal gitu ya, dan jadi juara Liga Inggris gitu ya, Premier League. Oke, sedangkan Inter sendiri finish di posisi 3 gitu ya, di bawah Lazio ya, terus lolos juga untuk kompetisi Champions League musim depan. Dan Inter sendiri sudah dapat 2 ya piala ya, yaitu Coppa Italia dan Super Coppa Italia gitu ya. Dan ya keduanya emang memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Dan ya di episode kali ini saya bakal coba nge-breakdown gitu ya, perkiraan gitu ya, jalannya pertandingan yang mungkin ya disajikan pas final nanti gitu ya. Oke, di Man City sendiri itu kemungkinan besar pakai 4-3-3, cuma di game plan-nya gitu ya, John Stones pasti menemani Rodri di posisi tengah. Untuk center back sendiri kemungkinan ada Akanji, ada Kyle Walker yang dimainkan beberapa match kemarin gitu ya, dan jelas Ruben Dias gitu ya. Mungkin bisa Ake gitu ya, Akanji dengan Ruben Dias gitu ya. Dan di tengah sendiri pasti ada Ilkay Gundogan gitu ya, dan Kevin De Bruyne. Untuk kanan ada Bernardo Silva yang sering main dan cetak gol juga gitu ya di Piala FA gitu ya. Dan di kiri pastinya kemungkinan ya Grealish, kalau enggak Phil Foden. Untuk striker sendiri ya jelas mungkin Erling Haaland. Oke, lanjut untuk game plan Inter sendiri kemungkinan pasti pakai 3-5-2 gitu ya. Untuk di center back sendiri kemungkinan trio Itali, Darmian, Acerbi dan Bastoni ya, dan penjaga gawangnya pastinya Onana. Terus untuk gelandang pertahannya sendiri kemungkinan Brozovic ya, ada Barella, Hakan ya, dan di kanan ada Dumfries, kiri kemungkinan Di Marco gitu ya. Dan untuk striker sendiri kemungkinan ya Dzeko dan Lautaro Martinez yang kemungkinan jadi starter ya. Kita lihat nanti ya, bisa ada perubahan atau enggak, karena di match terakhir Lukaku juga main meskipun tidak cetak gol gitu ya. Dan kemungkinan ya jalannya pertandingan, seluruh jalan pertandingan kemungkinan dikuasai oleh Man City, mungkin bisa sampai 60-70% gitu ya penguasaan bola, karena Pep sendiri ini pelatih yang suka ya pegang bola gitu ya, menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola dengan lama gitu ya, dan mencari celah untuk mencetak gol. Dan terbukti Man City di setiap match gitu ya, itu ball possession-nya hampir 70%, dan itu bagus banget emang ya. Kalau Inter sendiri emang di bawah asuhan Simone Inzaghi emang selama ini itu menunggu gitu ya, apalagi kalau lawannya itu mainnya terbuka. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh Inter Milan, karena selama ini Inter itu selalu mengandalkan counter attack gitu ya, yang cukup cepat ya, yang dialirkan dari center back. Bastoni biasanya direct ke Dumfries, bisa direct ke Di Marco gitu ya, untuk melakukan crossing ke arah tengah, atau mungkin bolanya ke Barella ya, Barella bisa umpan ke Hakan bisa melakukan tendangan langsung, dan selama ini permainannya seperti itu gitu ya. Dan Man City sendiri itu pastinya kalau Erling Haaland
dijaga oleh trio back Italia ya, Inter Milan, kemungkinan di second line-nya itu baik De Bruyne atau Ilkay Gundogan bisa melakukan shooting gitu ya, melakukan spekulasi, dan selama ini itu yang bisa dilakukan oleh anak buah Pep Guardiola. Dan kemungkinan gitu ya, karena emang banyak yang jagoin Man City gitu ya, hampir semuanya lah ya menjagokan Man City, tapi Inter sendiri nggak bisa dianggap remeh karena Inter sendiri kekuatannya itu di belakang gitu ya, build up dari belakang ya, mulai dari Onana pegang bola bisa gitu ya, terus diolah oleh Brozovic bisa switch ball ke kanan ke kiri gitu ya, melakukan dari kanan ke kiri bisa melakukan penetrasi, crossing, baik melakukan shooting gitu ya dari second line, semuanya ini bisa gitu ya, karena ya Inter lawan Milan kemarin gitu ya di semifinal itu hampir 60% Milan tuh menguasai pertandingan gitu ya, sisanya cuma Inter menguasai pertandingan. Tapi Inter sendiri lebih bisa memanfaatkan peluang karena memiliki 2 striker gitu ya, karena pakai 2 striker. Jadi kalau nggak Lautaro bisa cetak gol ya Dzeko bisa cetak gol, karena ya ini kelebihannya 352 itu karena 2 striker di depan bisa saling mengisi lah. Apalagi Man City sendiri bukan nggak mungkin bisa dikalahkan ya, buktinya di Piala FA kemarin ya bisa kebobolan meskipun lewat titik penalti. Jadi keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan dan kelemahan menurutku. Dan ya kita lihat nanti gitu ya, seperti apa, siapakah yang bakal jadi juara. Kalau aku sendiri karena saya suka Inter Milan gitu ya, dari zaman tahun 2000-an, zaman Ronaldo udah 5 gitu ya di Inter Milan, Christian Vieri, Mohamed Kalon, Sergio Conceição ya. Saya menjagokan Inter sih ya. Saya menjagokan Inter, saya berharap Inter menang karena Inter sendiri ini pernah juara beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah ya, Champions League ya, sudah teruji lah ya untuk mentalnya di kompetisi Eropa. Dan Inzaghi sendiri ini tipe pelatih spesial cup gitu ya, dan terbukti beberapa kali menjuarai baik Super Coppa Italia dan Coppa Italia. Dan Inzaghi ini spesialis pelatih kompetisi gitu ya, atau ya cup seperti itu. Dan Man City sendiri ya nggak bisa dianggap remeh karena menurutku Man City ya ada peluang ya, peluangnya banyak banget karena dia lebih lapar dibanding Inter, belum pernah menjuarai kompetisi Eropa, jadi kemungkinan menang bisa gitu ya, tapi saya berharap Inter yang menang gitu ya. Cuma ya kita lihat nanti gitu ya, yang ngegolin duluan itu bakal merubah jalannya pertandingan, mau Inter mau City yang cetak gol duluan itu bakal menarik gitu ya jalannya pertandingan nanti. Oke, pertandingannya bakal seru. Saya juga suka Man City gitu ya untuk Liga Inggrisnya, suka Arsenal juga, suka Spurs ya, suka gitu ya. Jadi keduanya tim ini di final ini keduanya saya suka gitu ya. Saya ngefans kedua klub ini, cuma saya lebih ngefans ke Inter Milan. Saya berharap Inter yang juara, tapi kita lihat nanti ya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kali ini mengenai final UCL ya, Champions League, yang kita bakal tunggu bareng-bareng ya. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus di Indonesia, and see you next video. So ciao, bye.